Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Senang bisa kembali menemani waktu-waktu horormu. Karena kami sudah mengumpulkan video-video aneh, unik, menakjubkan, juga mengandung anomali dan fenomena dari seluruh dunia, yang mana sudah kami buatkan narasi, juga cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Namun kembali kami ingatkan, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Video ini dibagikan oleh Ghost23 asal Filipina, menunjukkan seorang penjelajah yang akan memulai perjalanan ke dalam hutan Filipina. Dia melewati air terjun dan hutan lebat, berniat mencari entitas Encanto yang misterius, yaitu sosok makhluk gaib dalam cerita rakyat Filipina. Makhluk mitos ini digambarkan sebagai makhluk halus yang terkenal cantik dan mempesona, dan daya tariknya yang memukau. Katanya entitas ini mirip dengan manusia, akan tetapi kehidupan mereka tertutup oleh tabir gaib. Banyak yang menganggap mereka adalah makhluk sejenis peri. Mereka diyakini menghuni unsur-unsur alam seperti pohon-pohon besar, perairan, pegunungan, udara, dan hidup di alam paralel yang berdampingan dengan dunia manusia. Katanya, entitas Encanto memiliki kemampuan untuk melimpahkan berkah dan nasib baik kepada manusia yang menunjukkan rasa hormat kepada mereka, atau bahkan membantu manusia. Namun mereka juga dapat membawa kemalangan dan penyakit jika tidak dihargai atau disinggung. Cerita-cerita dan keyakinan tentang Encanto sangat kuat dalam struktur budaya Filipina, dan seringkali dijadikan sebagai pengingat untuk menghormati alam. Akhirnya penjelajah ini sampai di tempat yang tampaknya seperti lorong berbatu sempit dengan arus air yang deras. Dengan hati-hati dia berjalan menuju cahaya di sisi lain. Tiba-tiba saat dia memutar kamera, terlihat sesuatu yang agak menakutkan. Wow, sino ka po? Sosok misterius itu menatap ke arah penjelajah. Perekam berusaha mendekat dengan melambaikan tangannya sebelum sosok itu menghilang ke semak belukar. Sino ka? Dia mendekat dan melihat sekeliling, tapi tidak menemukan apa-apa. Sino ba kayo? Hello? Heran dengan penampakan itu, dia kembali ke arah tempat sebelumnya. Dan saat dia mencapai tempat terbuka yang lebih rendah, dia berbalik untuk melihat lagi ke air terjun. Sosok misterius itu terlihat sekali lagi di atas air terjun. Mungkinkah sosok itu adalah entitas peri Encanto yang legendaris? Tonton lagi videonya dan berikan pendapatmu di kolom komentar. Video yang dibagikan oleh Ekid and Herpek telah menarik perhatian dan banyak teori tentang misteri kehidupan, kematian, dan sesudahnya.
Taylor's there? Rekamannya menunjukkan seorang nenek berusia 96 tahun di sebuah rumah sakit yang mengaku melihat seorang anak berwarna merah muda berdiri di samping ranjangnya. Can you see this little pink girl here? The pink girl? You can't. Jelas, nenek itu pasti mengalami sesuatu yang luar biasa. Top all Taylor Doyle's. Taylor's there? Hmm? Taylor's there? Taylor. Yeah, I thought you said Taylor. Netizen dibiarkan berspekulasi tentang apa yang dilihat nenek itu. Apakah itu manifestasi ingatannya, tipuan pikiran, atau mungkin pertemuan nyata dengan hal gaib? Video ini menjadi viral, terutama di kalangan komunitas layanan kesehatan. Banyak di antara mereka yang mengomentari fenomena itu. Seorang perawat rumah sakit bernama Charlie Gerber berkomentar, "Saya sering melihat hal seperti ini. Kemudian mereka melihat orang-orang terkasih yang telah meninggal. Hal itu terjadi sepanjang waktu, membuat saya merinding." Netizen lain bernama Sapir Ice Healthcare juga menyampaikan hal yang sama. Dia mencatat, "Saya seorang perawat rumah sakit. Merupakan hal yang wajar bagi mereka untuk melihat kerabat atau hewan peliharaan yang telah mati ketika mereka hampir meninggal." Komentar-komentar itu menimbulkan pertanyaan tentang hakikat keberadaan kita dan misteri yang menyelimuti akhir kehidupan. Apakah pengalaman nenek itu merupakan bagian dari cara otak untuk mengatasi masalah atau bukti dari sesuatu yang lebih mendalam? Tergantung dari keyakinan masing-masing. Setidaknya video ini menjadi pengingat tentang misteri kehidupan. Party toilet. Harder. They're having a party? Who's having the birthday party? Oh, I don't know. I've never had an issue with ghosts or any weird, unexplained. Kejadian aneh yang dialami oleh Set of Seven Year Witch telah membuat banyak netizen merinding. Garage sale from this old. Seth mengaku belum pernah mengalami kejadian paranormal sebelumnya. Baru-baru ini dia membeli gitar bekas dari seorang wanita tua yang menjual secara obral. Sejak membawa gitar itu ke rumahnya, kejadian aneh mulai terjadi. Coba lihat. And every time I strum, like that, like that happens every time I mess with this thing, like that. Kejadian aneh ini membuat banyak netizen berspekulasi bahwa mungkin gitar itu dihantui atau bahkan dikutuk. Teori tentang alat musik terkutuk bukanlah hal yang baru. Salah satu legenda paling terkenal berawal dari grup musik blues. Seorang penyanyi blues Delta terkenal dengan nama Robert Johnson diduga pernah membuat perjanjian dengan iblis. Menurut cerita, Johnson sangat ingin menguasai gitar. Konon dia bertemu dengan iblis di persimpangan jalan dekat perkebunan di Mississippi. Katanya, iblis memberinya bakat musik yang luar biasa dengan imbalan jiwa Johnson. Kematian Johnson yang mendadak pada usia 27 tahun ditambah dengan lirik lagu-lagunya yang sering merujuk pada setan dan kesepakatan iblis telah memicu legenda ini selama beberapa dekade. Jadi apakah gitar Seth juga terkutuk? Mengingat terjadi hal aneh setiap kali dia bermain, beberapa netizen percaya itu sangat mungkin. Seperti kisah Robert Johnson, teori tentang gitar berhantu atau terkutuk terus memikat imajinasi kita dan menawarkan kisah menakutkan antara musik dan supranatural. Mungkin hanya waktu yang akan mengungkap gitar berhantu milik Seth, tapi untuk saat ini misterinya akan terus berlanjut. Like that. Like that happens every time I mess with this thing. Like that. Dan sekarang, sebelum kita melanjutkan video-videonya, jika kamu suka dengan video-video seperti ini, maka jangan ragu untuk menekan tombol jempol yang ada di bawah video ini. Dan jika kamu tidak keberatan, kamu juga bisa menekan tombol super thanks yang ada di sebelahnya untuk membantu channel ini agar tetap berkembang. Subscribe juga bagi yang belum dan tekan loncengnya agar kamu tahu kapan kami akan membagikan video-video selanjutnya. Kita lanjutkan video berikutnya.
Seorang wanita dari East Sussex, Inggris mengalami peristiwa misterius setelah membeli lukisan yang tampaknya terkutuk dari toko amal. Lukisan itu dibeli seharga 20 pound, menggambarkan seorang gadis muda dengan gaun merah. Sebelumnya lukisan itu pernah dibeli oleh pembeli lain, tapi dikembalikan oleh pembeli itu karena dia mengklaim bahwa lukisan itu telah menghancurkan hidupnya. Hal ini membuat manajer toko itu menambahkan peringatan di sudut foto yang bertuliskan "mungkin terkutuk". Lukisan itu lalu dibeli oleh seorang wanita bernama Zoe Elliot Brown setelah ibunya yang bernama Jen terpesona melihat lukisan itu dan mendesak Elliot untuk membelinya. Setelah membawa pulang lukisannya, anjing keluarga mereka mulai menggeram dan menghindari lukisan itu. Tak lama setelahnya, Jen mulai mengalami masalah kesehatan seperti panas di tubuh, gemetar, dan merasa sangat kedinginan meskipun mengenakan 4 lapis pakaian. Jen juga menjadi sangat protektif terhadap lukisan itu. Dia terus-menerus menatapnya dan bahkan memolesnya, padahal lukisan itu tidak perlu dibersihkan. Sementara Jen yakin penyakitnya tidak ada hubungannya dengan lukisan itu, tapi Elliot yakin bahwa lukisan itulah penyebab penyakit ibunya. Elliot akhirnya memutuskan untuk menyimpan lukisan itu di dalam kotak berisi sage dalam upaya untuk membersihkannya dari energi negatif. Tapi keadaan menjadi lebih buruk ketika Elliot dan rekannya bernama Ben bertemu dengan sosok hitam besar saat sedang berjalan-jalan untuk melihat badai petir. Mereka melarikan diri karena sosok itu tampak mengejar mereka. Awalnya Elliot tidak menghubungkan kejadian itu dengan lukisannya, tapi dia kemudian curiga bahwa itu mungkin saja terkait. Untuk menghilangkan kutukan itu dari keluarganya, dia berniat mengembalikan lukisan itu ke toko amal. Tapi anehnya, dia melihat ban mobilnya yang baru tertancap sekrup, seolah-olah ada yang menghalanginya untuk pergi. Setelah tiba di toko, meskipun telah memperingatkan manajer toko untuk berhati-hati dalam menjual lukisan itu lagi, tapi Elliot merasa harus membawa lukisan itu kembali ke rumahnya karena takut ada orang lain yang salah menanganinya. Elliot sekarang berharap dapat menemukan seseorang yang memiliki pengetahuan tentang supranatural yang dapat menangani lukisan terkutuk itu dengan baik. Sementara ini, dia menyegel lukisan itu di dalam kotak disertai dengan sage, dengan harapan akan membersihkan energi negatif lukisan itu dari rumah ibunya. Video ini menjadi viral seminggu terakhir ini, dibagikan oleh Bud Maporisa. Coba lihat yang terjadi. Ari Yesu kiyena, Yesu kiyena wa madum. Yesu kiyena, Yesu kiyena, Yesu kiyena. Saat sedang berjalan, pria ini melihat sesuatu yang aneh mengintai di belakangnya. Sosok itu terlihat berhenti saat pria itu berhenti dan ikut berlari saat pria itu berlari. Tapi mengingat respon pria itu yang lucu, banyak netizen percaya jika itu hanya sandiwara. Tapi yang lain yakin karena betapa aneh dan menakutkannya sosok itu. Nyata atau sandiwara, pasti ada kualitas yang meresahkan pada sosok pengintai itu. Ketika musisi Ben Campbell membagikan foto ini ke Facebook, orang-orang mulai berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terlihat. Karena foto itu memperlihatkan kaki hantu yang tampaknya bergelantungan di atas drum. Anomali itu terlihat begitu jelas, bahkan menyerupai hasil ronsen kaki seseorang. Yang membuat foto itu semakin menyeramkan, pengunggah mengklaim bahwa pernah ada seseorang yang digantung di tempat ini. Banyak orang memahami secara tradisional bahwa hantu mewakili orang mati yang berdiam di dunia orang hidup. Hantu telah menjadi fitur yang konsisten dalam cerita rakyat dan kesaksian pribadi selama berabad-abad. Cerita tentang hantu sangat beragam sesuai dengan budaya asal mereka. Tapi beberapa orang percaya jika tema tentang hantu hanya sekedar karena trauma seseorang.
Misalkan, seseorang mengalami keadaan emosional atau peristiwa traumatis yang begitu kuat sehingga membekas pada suatu lokasi atau objek. Beberapa peneliti paranormal percaya bahwa jejak emosional ini dapat diputar berulang-ulang, terutama dalam kondisi tertentu. Jejak atau sisa hantu inilah tidak dianggap sebagai roh, melainkan gema peristiwa traumatis yang berulang. Contohnya medan bekas pertempuran yang penuh kekerasan, di mana tentara hantu terlihat hidup kembali. Penampakan itu belum tentu merupakan roh dari tentara yang telah meninggal, melainkan dapat berupa energi traumatis yang diputar ulang oleh lingkungan. Baik yang percaya pada paranormal ataupun yang menganggap kisah-kisah ini sebagai fenomena psikologis, kisah-kisah tersebut berfungsi sebagai bukti kuat akan dampak dari trauma. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah foto dari Ben Campbell ini merupakan penampakan roh atau hanya manifestasi dari fenomena psikologis seseorang yang katanya pernah digantung di sana? Kamulah yang memutuskan. Beredar penampakan aneh di Kazambu, Brazil, yang memicu gelombang spekulasi dan keingintahuan di kalangan netizen di seluruh dunia. Videonya dibagikan oleh Little Space Mochi yang menunjukkan sosok bercahaya aneh yang tampak seperti humanoid berdiri di atas bukit. Diperkirakan sosok itu berukuran besar karena juga terlihat dua makhluk lain yang berjalan-jalan dan tampak kerdil dibandingkan dengan entitas bercahaya itu. Namun netizen ragu karena sosok bercahaya itu tidak bergerak di sepanjang klip. Sehingga membuat beberapa orang yang skeptis berpendapat bahwa sosok itu mungkin hanya sebuah benda mati yang berukuran besar yang memantulkan cahaya matahari. Meskipun ada yang menentang video ini, tidak dapat disangkal video ini telah mengumpulkan ribuan suara positif dan sejak itu jangkauannya meluas ke berbagai platform media sosial yang mendorong banyaknya teori mengenai sifat sebenarnya dari penampakan aneh ini. Kalau menurutmu apa yang terjadi? Apakah itu pengunjung dari dunia lain, makhluk gaib, atau sekedar objek biasa yang terang benderang yang berjemur di bawah sinar matahari Brazil? Seiring perdebatan terus berlanjut di internet, coba kamu simpulkan teorimu mengenai fenomena aneh ini. Sebuah foto yang dibagikan ke Reddit oleh Marpy Brock telah beredar di internet selama beberapa waktu. Ditangkap di Kastil Tantallon di Lothian Timur, Skotlandia. Foto itu dilaporkan menunjukkan sosok yang mengenakan pakaian abad ke-16 atau ke-17 dan tampak seperti marah melihat ke bawah dari jendela kastil. Kastil Tantallon didirikan pada abad ke-14, terletak di tanjung terpencil dekat Berwick Utara dan mengalami kerusakan yang signifikan setelah terjadi penyerangan oleh pasukan Oliver Cromwell pada tahun 1651. Sosok yang diduga hantu itu tampaknya mengintip ke arah fotografer di bawahnya. Karena sosok itu berdiri di tempat yang tinggi, sulit untuk melihatnya, tapi akan menjadi jelas saat kita melihat versi penuhnya. Jika dilihat dengan seksama, sosok itu sepertinya tidak memiliki tubuh. Yang membuatnya semakin menyeramkan, fotografer aslinya yang bernama Christopher Atkinson mengatakan kepada media bahwa dia tidak menyadari jika ada yang tertangkap dalam fotonya. Kastil Tantallon sejak dulu kaya dengan sejarah yang berkaitan dengan cerita hantu, termasuk penampakan tentara pasukan Oliver Cromwell. Pengunjung juga melaporkan mendengar suara-suara yang tidak dapat dijelaskan, seperti jeritan, tangisan, atau suara pedang yang bergema di seluruh reruntuhan, terutama saat sore dan malam hari. Mengingat sejarahnya yang panjang, mungkin tidak mengherankan jika Kastil Tantallon dianggap sebagai salah satu lokasi paling berhantu di Skotlandia. Foto ini menjadi sangat terkenal karena tidak ada boneka atau pemandu yang berkostum di Kastil Tantallon pada saat itu diambil. Ditambah lagi, beberapa ahli fotografi, termasuk unit fotografi kepolisian Skotlandia, telah mengkonfirmasi bahwa foto itu tampaknya tidak dirusak dengan cara apapun. Jadi kami akan memberikan yang ini kepadamu untuk penilaian akhir. Apakah foto ini benar-benar menunjukkan hantu atau ada cara lain untuk menjelaskan sosok misterius ini? Beritahu kami di kolom komentar. YouTuber,
Itu tadi video-video aneh, unik, menakjubkan, juga mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami kumpulkan untukmu dari seluruh dunia, yang sudah kami buatkan narasi juga cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Namun, untuk saat ini kita sudahkan dulu videonya sampai di sini. Jika terlalu panjang, mungkin akan menghabiskan kuotamu. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan saya Robi undur diri. Salam anomali.